Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Dwison. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menggunakan naive Bayes sebagai algoritma untuk melakukan klasifikasi. Baik, jadi video kali ini kita akan menggunakan naive Bayes sebagai algoritma untuk melakukan klasifikasi menggunakan Python, di mana naive Bayes itu sendiri adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membangun klasifikasi data menggunakan teorema Bayes. Jadi naive Bayes yang akan kita gunakan adalah naive Bayes dari library scikit-learn, di mana teorema Bayes itu dapat mendeskripsikan suatu probability atau kemungkinan dari suatu kejadian atau event berdasarkan kondisi-kondisi yang berbeda. Akan tetapi kondisi tersebut berhubungan dengan kejadian tersebut. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya kita mau mengklasifikasi sebuah kejadian, suatu kelas, apakah dia itu citah atau bukan, berdasarkan beberapa sifatnya. Misalnya kita akan melakukan klasifikasi suatu data menjadi kelas citah ketika misal kakinya 4, kulitnya belang-belang, dan juga larinya dengan kecepatan misalnya 80 atau ya sekitar 80 meter per detik. Jadi nanti si sifat-sifat ini mulai dari banyaknya kaki, warna kulit, dan kecepatan lari ini sebenarnya tidak terikat satu sama lain, independen, akan tetapi kulit, kecepatan, jumlah kaki ataupun sifat-sifat lainnya ini adalah merupakan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan si citah itu sendiri. Oke, jadi yang pertama untuk melakukan klasifikasi menggunakan naive Bayes, kita akan mengimport beberapa library seperti NumPy. Setelah itu kita import juga matplotlib dari pplot, dan kita buat shortcut plt, dan juga kita akan import beberapa dari scikit-learn. Yang pertama adalah naive Bayes itu sendiri. Import Gaussian NB. Import Gaussian NB. Yang kedua, kita akan import juga model selection. Kita akan import train test split dan juga cross validation score. Yang terakhir, kita akan import utilities yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, yaitu visualize classifier. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan data, yaitu data multivar naive Bayes yang banyak digunakan untuk sebagai contoh dari naive Bayes itu sendiri. Pertama kita akan import atau membaca menggunakan NumPy load text. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan data-data yang ingin kalian gunakan. Misalnya menggunakan txt, ya load txt. Kalau misalnya menggunakan CSV, ya load CSV, dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga data yang di data multivar ini dia terpisahkan dengan separator koma ya. Jadi kita pasang dia delimiter koma. Selanjutnya kita akan membagi nilai X dan nilai Y-nya, di mana untuk nilai X itu sendiri kita akan melakukan slicing pada seluruh row, akan tetapi untuk kolomnya kita ambil yang seluruhnya kecuali yang terakhir. Kebalikannya, yang Y atau label kita ambil dari slicing hasil seluruh row dari data yang terakhir saja. Ini data yang terakhir aja karena minus 1 tanpa ada titik 2. Ini titik 2 minus 1 berarti seluruh kolom kecuali yang terakhir. Oke, selanjutnya kita masukkan classifier kita, yaitu si naive Bayes, ke dalam sebuah objek yang kita namakan classifier.
Lalu kita lakukan fit terhadap data X dan Y kita. Ya, di sini kita akan classifier.fit dari X dan Y. Di mana X dan Y-nya sudah kita bagi dia. Yang pertama adalah fitur atau kejadian, menurut kalau di teorema Bayes-nya adalah kejadian atau independent datanya, sedangkan Y-nya adalah dependent datanya yang akan kita lihat probabilitasnya. Oke, kita sudah punya classifier-nya. Classifier-nya juga pemodelannya sudah kita masukkan ke dalam data kita di classifier ini, dan selanjutnya kita akan coba untuk melakukan prediksi. Melakukan prediksi dengan kita namakan Y prediksi, masukkan classifier-nya dan panggil function atau panggil metode predict terhadap nilai X-nya. Jadi dari sini kita bisa melakukan prediksi terhadap datanya dan kita bisa hitung akurasinya. Akurasinya kita hitung manual dengan cara kita kalikan 100 dikali persentase benar ya. Kalau benar itu berarti kan ketika Y dengan Y prediksi kita itu match. Sorry, kalau match berarti ini sama dengannya harus 2. Dan juga kita akan lakukan dia perhitungan. Jadi yang benar itu berapa dan kita bagi sejumlah dengan data kita. Bisa X-shape, bisa Y-shape sebenarnya. Yang jelas kita akan hitung banyak row atau banyak record-nya. Jadi kita akan menggunakan yang 0. Oke, jadi yang 0. Kalau kalian ganti Y di sini juga nggak masalah karena jumlahnya sama. Yang jelas kita gunakan yang shape 0 atau yang jumlah record atau row datanya. Kita bisa print langsung akurasinya. Ini ya. 99,75%. Dimana ini lumayan tinggi. Akan tetapi sebagai pengetahuan tambahan bahwa ketika kita melakukan sebuah pemodelan machine learning, kita perlu melakukan yang namanya cross check. Jadi kita akan melakukan regularisasi untuk melihat hasil performa kita ketika kita memiliki banyak varian data. Ini juga bisa digunakan untuk menghindari overfitting dan juga bisa mengoptimalkan hasil dari pemodelan kita. Sebelum itu, kita akan panggil dulu visualize classifier karena kita sudah membuat function ini. Kita coba untuk panggil dia dan juga tampilkan bagaimana hasil dari pemodelan kita. Nah, ini ya. Cukup tergambarkan walaupun ada beberapa yang memang tidak tepat yang di sini karena memang akurasinya tidak 100%. Sehingga mungkin ada beberapa yang memang keluar dari pemodelan kita. Tidak masalah, karena memang perlu dicurigai juga kalau pemodelan kita adalah akurasinya 100%. Selanjutnya untuk melakukan regularisasi, menghindari overfitting, kita akan melakukan yang namanya cross validation. Di mana cross validation ini kita akan membagi data kita menjadi data latih, terus habis itu data uji. Begitu juga dengan label kita bagi dia Y-train dan Y-test, dimana kita akan panggil si train test split ini untuk memudahkan. Data X dan Y-nya kita masukkan sebagai parameter, dan juga parameter test size dengan argumen yang kita inginkan. Test size kita bisa masukkan misalnya 0,3 atau 0,25, 0,2 sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan. Dengan random state misalnya kita masukkan nilainya adalah 2. Ini bisa kalian coba bereksperimen pada hyperparameter dari train test split ini. Selanjutnya kita juga perlu melakukan classifier atau selanjutnya kita juga perlu melakukan pembuatan objek classifier kita yang baru, new ya, kita panggil Gaussian NB untuk membuat sebuah objek classifier yang baru dengan data uji yang lebih kompleks untuk melakukan regularisasi. Nah, classifier ini kita lakukan fit juga seperti yang di atas, di mana yang kita fitkan adalah sekarang bukan X dan Y, akan tetapi X train dan juga Y
trend. Oke, di sini kalian bisa melakukan prediksi juga. Jadi tahapannya seperti yang di atas. Akan tetapi kita akan gunakan y-test sebagai nilai perbandingannya nanti. Nah, di sini classifier new kita akan predik dia yaitu si X yang data uji. Sorry, ini predik X yang data uji atau data tes. Kita running. Mestinya di sini kita juga sudah memiliki nilai dari si Y tes prediksi. Sekarang kita akan coba hitung akurasi cross validation-nya dengan cara yang sama nih, yaitu dengan akurasi, misalnya kita namain akurasi cross itu 100 juga dikali dengan Y testnya, berarti ya Y test yang sama dengan Y test predik kita, dan kita lakukan sum ini 100 dikali dan dibagi dengan jumlah X test shape 0-nya. Kita print akurasinya, akurasi cross ya mestinya. Oke, ini akurasinya lebih tinggi, yaitu 100%. Akan tetapi kita bisa melakukan cross validation dengan percobaan beberapa kali, gitu ya. Percobaan beberapa kali supaya kita melihat regularisasinya secara lebih lengkap. Caranya, semisal kita ingin menghitung akurasi dari 3 cross, ya. Kita akan masukkan yang pertama, panggil si cross file score ini, kita input beberapa parameter, yaitu classifiernya yang awal. Yang kedua, kita lakukan masukkan input data dari fitur dan labelnya. Selanjutnya kita akan masukkan parameter scoring, di mana apa yang mau kita hitung, ada akurasi, ada precision. Kita akan hitung dulu yang akurasi dengan jumlah berapa kali percobaan, berapa kali cross validation. Yang di sini misalnya kita mau 5 ya, 5 bisa. Setelah itu kita print aja. Di sini akurasi 3 CV sama dengan dot format akurasi 3. Classifier. Oke, jadi ini hasil dari ini 5 mestinya ya. Karena ini 5. Hasil dari 5 kali cross validation, yaitu di 0,9875, 1 dan 1. Akan tetapi kita bisa melakukan yang namanya rataan, atau kita hitung min-nya. Misalnya kita dari sini aja kita copy paste rataan akurasi 5 CV, formatnya akan kita ganti dengan akurasi 3 cross ini kita panggil min dan kita kalikan dengan 100 supaya lebih rapih terlihatnya. Oke, jadi ini ya, ini rataannya. Jadi inilah rataan akurasi dari 5 kali cross validation. Kalian juga bisa misalnya manggil dia untuk bukan akurasi, misalnya presisi 3 cross, kita panggil CV-nya 3, dan kita panggil ini adalah precision weighted ini ya, gini. Oke, kita print di sini kita ganti presisi 3 CV rataan presisi 3 cross validation. Nah, ini untuk hasil dari precision dari pemodelan yang kita bangun. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa bermanfaat, silakan di like dan share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Profesor Parno dan tekan tombol loncengnya.
Sekali lagi, terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.